Pada Insert News Today kali ini berbagai berita dari selebriti tanah air akan kami sajikan dalam Insert News Highlight. Di antaranya ada Arya Saloka dan sang istri Putri Anne yang rupanya memiliki kebiasaan untuk saat melaksanakan sahur. Ada pula Sarah Menzel yang membeberkan beberapa hal yang membuatnya kepincut pesona Azriel Hermansyah. Dan ada Ivan Seventeen yang melakukan ziarah ke makam suami Citra Monica yang berada di Pontianak. Semua berita itu sudah kami rangkum dalam Insert News Highlight. Siapa yang tak mengenal sosok Arya Saloka? Kini nama Arya Saloka tengah dieluk-elukan oleh banyak sekali ibu-ibu. Segala sesuatu tentang sang aktor pun kini menjadi konsumsi para penggemarnya. Salah satunya adalah momen sahur Arya Saloka dan sang istri di hari pertama puasa. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Putri Anne membeberkan hal unik yang biasa dilakukan sang suami saat sahur, di mana banyak orang biasanya menyantap makanan berat seperti nasi dan lauk pauk saat sahur. Tak begitu bagi pemeran Aldebaran ini. Arya Saloka dan sang istri pun mengaku tak pernah makan nasi saat sahur. Roti, susu, dan kurma cukup bagi pasangan yang menikah sejak tahun 2017 ini untuk mengisi perut selama berpuasa. Hal ini rupanya lantaran keduanya memiliki kebiasaan susah bangun. Baik Arya Saloka maupun sang istri pun menyiasatinya dengan cara makan makanan berat pada pukul 12 malam atau sebelum sahur. Nama Sarah Menzel kini menjadi sorotan lantaran hubungannya dengan Azriel Hermansyah. Kecantikan Sarah Menzel pun tak ayal membuat Azriel langsung jatuh cinta hingga rela menjalani hubungan jarak jauh Jakarta-Bali. Kemesraan kerap dipertontonkan keduanya, namun siapa sangka jika pada awal Azriel melakukan pendekatan kepada Sarah, ada sedikit kecanggungan di antara keduanya. Kira-kira seperti apa ya canggungnya Sarah saat mengetahui seorang Azriel Hermansyah tengah mendekatinya? Gimana sih perasaan kamu pertama kali kamu tahu aku deketin kamu? Pertama kali. Dan itu kan kamu juga baru pertama kali kan pacaran? Iya, aku pura-pura bego sih awalnya. Hah? Aku Maksudnya? ya kayak aku tahu nih kamu deketin, tapi otakku kayak enggak lah, enggak mungkin kayak gitu. Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Karena aku emang jarang dideketin sama cowok, jadi kayak nggak pernah ya, maksudnya bisa hitung jari gitu cowok yang deketin. Tapi kan yang serius baru aku doang. Iya. Meskipun banyak sekali pria yang mendekatinya, namun Sarah pun mengaku jika Azriel adalah pacar pertamanya. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Sarah Menzel mau menerima seorang Azriel Hermansyah? Ya kenapa kamu mau terima aku kan pasti? Ya kan kalau bisa dibanding cowok lain gitu, kan nggak ada yang berani ke rumah terus langsung ngobrol sama mama gitu kan jarang ya. Biasanya mereka sukanya main belakang. Nah sedangkan kamu nih ya, apa jelasin dong? Ya sedangkan kamu nih ya berani lah gitu masuk ke rumah salim sama mama terus ngadepin Kevin ya kan. Sosok Azriel yang perhatian pun menjadi salah satu alasan Sarah mau menerima cinta putra dari Anang Hermansyah itu. Meskipun pada awalnya canggung, namun perasaan itu berubah menjadi nyaman. Pas dideketin sama kamu tuh aku kira aku bakal kayak ya kagok sih pertama. Tapi ya lama kelamaan ya udah gini nyaman aja. Hari bahagia Ivan Seventeen dan Citra Monica kini sudah di depan mata. Setelah menggelar acara lamaran beberapa waktu yang lalu, kini keduanya fokus untuk mempersiapkan hari bahagianya. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke Pontianak untuk meminta restu kepada orang tua Citra. Namun tak hanya itu saja, pada kunjungannya ke kampung halamannya itu, Ivan pun diajak Citra Monica untuk berziarah ke makam Rio, mantan suami Citra yang sudah terlebih dahulu berpulang. Dalam kunjungannya ke makam Rio, Citra pun duduk di samping pusara sang mantan suami seraya memperkenalkan Ivan sebagai calon imamnya kelak. Panjatan doa pun tak lupa diberikan oleh Ivan untuk almarhum Rio, ayah dari putri Citra Monica, Richie. Bahwa teman hidup yang akan menjagaku
Amin. dunia ini. Amin ya Allah. Ini Nanda adalah adik kandungnya Rio. Belum papa belum pernah ketemu kan? Siapa? Papa. Umur berapa dulu? Kan sebelum meninggal Siap 3 sholat kali putaran dulu. baca Al-Fatihah. 3 kali putaran Kita dulu. ketemu. Ini Nanda. Akhirnya. Nasib masa depan rumah tangga Celine Evangelista dengan Steven William terus dipertanyakan. Rumah tangga yang telah dibina sejak 2016 silam itu masih diambang ketidakjelasan. Bagaimana akhir dari polemik yang terjadi, terlebih meski masih menyandang status sebagai suami istri, keduanya pun dikabarkan telah pisah rumah. Spekulasi demi spekulasi yang bergulir dalam pusaran rumah tangga Celine dan Steven rupanya sampai di telinga sang ibunda. Berbeda dengan Celine dan Steven yang selalu bungkam, Nurul selaku ibunda Celine justru memberikan pernyataan seolah merestui jika rumah tangga sang anak akan berakhir dengan kata perceraian. Meski telah mendapat lampu hijau dari sang ibu, wanita bernama lengkap Celine Evangelista Monica Maureen Ritchie itu masih memiliki keinginan dan upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Steven yang telah dibina sejak 2016 silam. Menyandang status Nyonya Sule sungguh menjadi sukacita tak terkira bagi Natalie. Kali ini hidupnya sudah berbeda. Bersama seorang suami juga anak-anak yang menaruh cinta padanya, Natalie merasakan cinta yang sempurna. Kendati kini disempurnakan dalam cinta yang tercurah dari anak-anak serta suami, namun ada kisah tersirat yang terjadi di perjumpaan pertama Natalie dan Putri Delina. Benarkah awal perjumpaan mereka diselimuti perasaan canggung lantaran sikap jutek Putri? Enggak sih, pas pertama kali ketemu kan Bunda langsung Nice gitu. Iya, kalau Bunda kan tipe orang yang nggak bisa gitu kalau misalnya orang baru terus diem-dieman gitu kan. Tapi kalau Bunda enggak, pas ketemu tuh langsung yang cerita bla bla bla. Terus akhirnya kamu mau membuka hati. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena kan Bunda juga ke Putri gimana caranya gitu. Ya Masya Allah. Banget sumpah. Mukanya tuh diem, padahal diemnya emang kayak gitu ya. Tapi aku mikirnya diemnya tuh yang kayak yang sinis gitu, ternyata emang mukanya begitu. Seneng dong, pastinya seneng banget, apalagi sekarang udah hampir semuanya nerima Bunda. Dengan waktu kalau dihitung bulanan ya cepet ya, kan biasa kalau orang-orang tuh setahun 2 tahun baru bisa dekat sama anak-anak. Ya bersyukur aja, cuma kayak Bunda jadi kayak adik kakak gitu. Lucu sih, seru. Kedekatan Natalie serta putra-putri Sule memang terikat cepat tanpa harus melewati waktu panjang. Seiring berjalannya waktu, istri Sule itu tak hanya bertugas mengatur anak-anak saja, namun juga keuangan keluarga termasuk seluruh karyawan Sule. Berjumlah 37 orang, siapa sangka per bulannya, Natalie harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah hanya untuk belanja makanan bagi pekerja serta keluarga kecilnya. Dan rumah tangga di berapa orang? 30. Allah, 17. Asal rumah tangga. Iya, 3. Udah termasuk karyawan semua. Iya, termasuk karyawan 37. Everyday ada di sini? Ada. Ya Allah, berarti kalau misalnya ke pasar itu range aja lah, range rata-rata sebulan itu untuk apa ya? Untuk pasar lah kira-kira. Ini ya buat masak buat aja ya. masakan ya? Buat masak itu 150. Gile. Kan belum malam-malamnya juga dia lapar. Iya benar. Pasti harus bikin mie goreng, harus Iya, ada mie goreng, benar. harus ada apa. Bermaaf-maafan sebelum Ramadan tiba, demikianlah yang dilakukan Lesti dan Boy William kepada Siti Badriah. Semuanya tercurahkan di media sosial dan tanpa ada yang tahu, Sibat mengaku pertemuan sudah digelar antara pihaknya dan Lesti. Masalah pun selesai, namun menurut Bilar, sebagai seorang public figure harus selalu berhati-hati dalam bertindak serta tutur kata. Salah sedikit, ada saja oknum yang jahil dan tak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan. Ya setahu saya udah terjadi pertemuan, berarti artinya udah baik-baik aja dong. Bagi dia udah juga nyampein, udah gak ada masalah apa lagi dan gak ada yang perlu dibesarkan sekali. Memang dalam situasi sekarang omongan sedikit apapun kadang bisa dipelintir atau kadang orang bisa mencari celah untuk mencari-cari kesalahan kita gitu.
Dan dia juga tahu lah bagaimana nanti ke depannya untuk lebih hati-hati dalam berbicara. Walaupun ya kembali lagi sebenarnya salah atau tidaknya itu relatif ya. Pertikaian selebritis memang sudah sering jadi tontonan publik. Ada yang memang murni berselisih, namun tak sedikit yang hanya memanfaatkan momen untuk mendulang popularitas. Lesti dan Siti Badriah sepertinya bukanlah tipe artis yang mencari popularitas lewat konflik. Terbukti tak sampai seminggu pasca komentar Lesti viral, permasalahan itu tak lagi diperpanjang. Bagi saya ya udah gitu. Cuma masalah kecil gitu. Bukan masalah besar ya. Kita meminta maaf kan bukan berarti kita kalah, itu kan menunjukkan kebesaran hati kita. Yang jadi masalah kan karena dihitung peringkatnya 1 sampai dengan 5 diurutkan siapa yang suaranya paling bagus sampai yang kurang bagus begitu. Tapi kalau diurutkannya, ya kalau 1 sampai 2 juta. Sibat nomor 5 mungkin nggak ada masalah. Top 5 jadinya. Top 5 ya kan. Tapi bagaimanapun ini kan berarti ada salah pengucapan kalimat. Kalau misalnya favorit yang ditanya, 5 favorit penyanyi diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir, itu lebih enak didengar. Ini ada terjeleknya loh. Itu berarti harus masuk kelas komunikasi lagi tuh Boy William ya. Wow, waduh, ngajarin Boy William. Kamu baru kemarin sore ini. Oh iya betul juga. Ya nggak apa-apa lah ya Boy, sama-sama belajar ya kan, nggak ada masalah. Tapi yang pastinya juga buat Anda semua mungkin ya mau buka puasa di mana bingung, ke rumah Sule aja lah, nggak berasa ya kan. 150 juta sebulan. Kira-kira apa ya hidangannya ya? Yang pastinya bubur ayam, rawon, steak. Mau? Itu yang ada. Kalau mau saya bilang Mas Sule jadi ke-38. Nggak mau? Oh ya sudahlah kalau begitu. Kita di sini aja lah nemenin pemirsa ya. Nggak akan ke rumah Sule karena kita masih banyak informasi yang akan kita berikan untuk Anda semua. 60 menit ke depan loh, informasi selebriti tanah air dan juga mancanegara. Ada saya Adi Danu. Dan saya Jaslyn Milim. Nah berikutnya nih kita akan menguak fakta-fakta menarik di balik seorang Miss Grand International kita yaitu Aura Karisma. Kira-kira seperti apa sih? Apa sih kejadiannya yang terjadi di Thailand kemarin itu? Kapun kap. Artinya jangan kemana-mana, bukan. Bukan dong, Ya jangan sudah. belajar Thailand sama kita. Jangan kemana-mana ya tapi ya, kita akan melihat ya. Kira-kira seperti apa kegiatan mereka di sana? Ya. Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Insert Insert Today. Today.